Hai, kembali lagi ke pembelajaran kelas online kita dan berikut ini adalah panduan untuk siswa belajar di rumah. Dan siapkan ruang belajarmu, waktumu, dan pikiranmu serta tenagamu untuk menimba ilmu yang baru. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mereview kembali di bab 2 ya yang kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya 2 pekan ya. Nah, kali ini apa yang akan kita review? Yang pertama yaitu satu, untuk menghindari konflik dari berbagai kepentingan tiap-tiap anggota masyarakat, maka dibuatlah aturan hukum yang tegas dan berlaku bagi semua warga yang disebut dengan hukum nasional. Yang kedua, secara nasional, tingkatan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi di antara peraturan perundang-undangan lainnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya yang ketiga, hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis itu disebut dengan Undang-Undang Dasar. Dan hukum yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Pelaksanaan semua aturan atau hukum yang berlaku harus dilandasi dengan kesadaran, meskipun sifat hukum itu tegas dan memaksa. Dan selanjutnya, yang kelima, tingginya pengetahuan hukum dan tingkat keimanan seseorang, maka orang tersebut seharusnya akan semakin sadar hukum dan takut atau sanksi dan siksaan yang diterima di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, yang keenam yaitu pada prinsipnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kerangka dasar, aturan-aturan dan tugas-tugas pokok yang ditujukan kepada penyelenggara kehidupan negara dan ketatanegaraan Indonesia dalam mengelola dan mencapai tujuan negara serta kesejahteraan sosial. Jadi prinsip untuk negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kerangka dasar ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu unsur-unsur dalam sistem hukum nasional. Ada 3 ya, jadi unsur-unsur dalam sistem hukum nasional itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama materi hukum, yang kedua kelembagaan hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Jadi ada 3 unsur ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi hukum yaitu penggolongan hukum, sumber hukum, dan tata hukum. Yang selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan hukum yaitu satu, lembaga peradilan, dua, aparatur penyelenggara hukum, yang tiga, mekanisme penyelenggaraan hukum, yang keempat, sistem pengawasan pelaksanaan hukum. Ya, itu tadi review atau rangkuman dari bab 2 dan yang kali ini masuk adalah yang akan kita pelajari adalah kamus mini. Ada beberapa kata yang terdapat di bab 2 ini yang mempunyai arti yang lebih spesifiknya lagi. Ada yang pertama hukum dasar, yang kedua hukum nasional, yang ketiga ada konvensi, dan yang keempat sistem hukum, yang kelima adalah undang-undang dasar. Apa yang disebut dengan hukum dasar, apa yang disebut dengan hukum nasional, konvensi, sistem hukum, undang-undang dasar, mari kita kupas di kamus mini ini. Yang pertama, hukum dasar. Hukum dasar itu yaitu hukum yang dijadikan dasar atau sumber bagi tindakan atau kegiatan hukum lainnya. Jadi seluruh hukum di Indonesia ini, hukum dasar itulah yang menjadi dasar atau sumber berbagai dari kegiatan hukum yang berlaku. Oke. Nah, selanjutnya adalah hukum nasional. Hukum nasional adalah segala hasil perundang-undangan yang diciptakan sejak kemerdekaan oleh pembentuk undang-undang nasional
undang-undang nasional, makanya disebut dengan hukum nasional. Selanjutnya adalah konveksi. Nah, konveksi ini adalah aturan-aturan dasar negara yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, tapi hukum ini, aturan-aturan ini berlaku. Sistem hukum. Sistem hukum yaitu suatu mekanisme hukum yang terdiri dari komponen-komponen hukum dan saling berkaitan di dalam kehidupan dan bernegara. Jadi sistem hukum yaitu suatu mekanisme hukum ya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah sekumpulan asas atau peraturan-peraturan tertulis untuk membentuk atau mengatur pemerintahan suatu negara. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah asas atas peraturan-peraturan tertulis ya untuk membentuk atau mengatur pemerintahan suatu negara. Oke, itu dia penjelasan tentang Kamus Mini kali ini ada 6 ya yang kita bahas. Oke, itu saja ya untuk materi di kelas online kita ini. Thank you. See you. Bye-bye.